Pemirsa, ketegangan Rusia dan Ukraina tidak kunjung meredam. Konflik dua negara tersebut secara langsung berdampak pada terjadinya seteru Rusia dan Amerika Serikat. Bahkan panas dinginnya hubungan Amerika dan Rusia berdampak luas bagi sejumlah negara termasuk Indonesia. Kita akan diskusikan lebih lanjut bersama Kepala Parayangan Center for International Study, Idil Syaufi. Selamat pagi, Mas Idil. Selamat pagi, Mas Idil. Selamat pagi, Mbak Valen dan Mas Reno. Baik, Mas Idil, kita fokus dulu untuk melihat dampak invasi Rusia ke Ukraina ini bagi Indonesia yang saat ini masih hangat adalah dampak yang dirasakan Indonesia adalah terkait dengan G20. Nah, ini Rusia memastikan akan hadir di pertemuan ini. Kemudian Amerika mengancam untuk tidak datang yang berpotensi diikuti oleh negara-negara sekutu lainnya. Sikap apa yang sebaiknya diambil oleh Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktifnya, Mas Idil? Baik, terkait dengan hal tersebut, Indonesia sudah menunjukkan posisi yang cukup cukup firm ya. Kalau misalnya kita akan tetap mengundang Rusia di satu sisi karena memang kita adalah tuan rumah yang baik dalam kegiatan ini. Di sisi lain, kemudian kita sedang juga melakukan lobby-lobby kepada negara-negara Barat untuk tetap hadir di dalam conference yang akan dilakukan pada bulan November nanti, termasuk kemudian beberapa pertemuan-pertemuan awal yang mengikuti pertemuan tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa ya posisi Indonesia pada saat ini sudah sudah cukup firm bahwa Indonesia akan mencoba untuk menjadi tuan rumah yang baik di dalam kegiatan ini. Mas Idil, apa yang mungkin terjadi, kemungkinan terburuknya kalau Amerika Serikat ternyata benar memboikot G20, kemudian ada banyak lagi barrier yang kemudian diberikan kepada negara-negara yang hadir ataupun tidak mengikuti arahannya terhadap Rusia? Oke, G20 tahun ini diharapkan adalah sebagai media bagi komunitas global untuk bisa melakukan recovery terhadap perekonomian dunia pada saat ini. Dan jika Amerika Serikat tidak datang atau beberapa negara lain tidak datang memboikot acara ini, kerugian akan ada di pihak mereka di satu sisi, lalu kemudian harapan kita untuk melakukan recovery kemudian berkurang karena tadi seperti tahun lalu saja ketika Xi Jinping tidak datang ke Italia, pertanyaan terkait dengan komitmen global itu dipertanyakan, apalagi kemudian ketika beberapa negara termasuk negara-negara G7 yang menjadi aliansinya Amerika Serikat kemudian tidak hadir di dalam pertemuan di Bali bulan November ini. Ya, Mas Idil, tadi Anda mengatakan Indonesia melakukan lobby-lobby untuk bagi Amerika dan juga sejumlah negara lainnya yang berencana tidak akan hadir di G20 di Bali mendatang. Menurut Anda seberapa besar kemungkinan lobby-lobby ini akan berhasil melihat Amerika begitu tegas sikapnya terhadap Rusia? Kalau dalam hal tersebut, hal ini menurut saya tergantung konsesi yang kemudian akan diberikan oleh Kementerian Luar Negeri untuk bisa mengajak pihak-pihak untuk bisa datang ke Bali lalu kemudian duduk bareng di sana. Dan kita akan coba nantikan hal tersebut karena Indonesia punya modalitas yang cukup besar terkait dengan hal tersebut. Namun sekarang kita lihat kondisi di battlefieldnya sendiri kemudian cukup parah juga ya, termasuk kemudian terkait dengan dibuka dan sebagainya. Tapi Indonesia mungkin bisa menawarkan kepada pihak bahwa di satu sisi kita bisa tetap mengundang Rusia dan dijadikan bahwa ini opportunity yang kemudian bisa membuka dialog ke depannya, itu satu hal. Lalu kemudian tidak menutup juga kemungkinan untuk membahas permasalahan yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Karena walaupun memang G20 itu adalah forum ekonomi, tapi perang yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina sampai saat ini punya dampak yang cukup besar juga di bidang ekonomi. Jadi bukan cuma masalah politik saja.
Oke, Mas Idil, kalau tadi kita bicara soal dampaknya pada G20, sekarang mungkin kita bahas terkait dengan bagaimana dampaknya ke kerjasama ekonomi antara Indonesia, baik dengan US dan negara barat dan juga Rusia. Kalau Indonesia menjadi salah satu negara yang membeli minyak dari Rusia setelah ada pelarangan dari Amerika Serikat seperti itu, apakah akan ada dampak signifikan bagi Indonesia, Mas? Dampaknya mungkin agak lebih sosial ya dalam hal ini, karena yang dilakukan oleh Pertamina, Pertamina sudah mencoba untuk cukup hati-hati sepertinya, karena dia membeli minyak pun juga dari perusahaan-perusahaan yang tidak masuk di dalam listnya Amerika Serikat. Karena ya Indonesia selama ini selalu agak hati-hati ketika melakukan transaksi-transaksi dengan Rusia, khususnya pasca Crimea. Termasuk misalnya salah satu alasan kenapa kita menangguhkan untuk membeli Sukhoi Su-35 dari Rusia yang dealnya sudah selesai, itu salah satunya adalah karena adanya sanksi CAATSA oleh Amerika Serikat. Jadi kita tetap jadi negara yang kemudian cukup berhati-hati, walaupun disoroti lebih lanjut, kita cukup pragmatis juga terkait dengan tujuan-tujuan jangka pendek, kalau tidak bisa saya sebut sebagai apa namanya kepentingan nasionalnya Indonesia. Oke, Mas Idil, kalau selain pada kerjasama membeli minyak pada Rusia, mungkin ada lagi komoditas lain yang kita bergantung juga pada Rusia dan khususnya pada Rusia sebenarnya. Bagaimana dampaknya ke Indonesia, Mas? Baik, peningkatan harga komoditas di domestik pada saat ini itu sangat terkait juga dengan perang di Rusia ya. Walaupun apa namanya ya tidak secara langsung kita punya hubungan ekonomi dengan Rusia. Eh, Misalnya seperti gas dan minyak yang kemudian melambung tinggi di satu sisi karena ada gangguan supply secara global dari Rusia. Itu yang pertama, dan itu jadi dampak yang bisa dibilang cukup dirasakan bagi Indonesia. Lalu kemudian berikutnya lagi ya saat ini ke depannya misalnya masalah terkait dengan gandum itu juga kemudian akan jadi permasalahan yang akan dihadapi oleh Indonesia. Jadi mungkin ada ya kerjasama yang tidak secara langsung antara Rusia yang dilakukan Indonesia dengan Rusia, tapi secara global akan berpengaruh karena supply-nya kemudian berkurang, di mana Rusia menjadi salah satu penghasil dari komoditas-komoditas yang ada. Oke, baik, itu tadi Valen, kita sudah melihat mapping terkini ya bagaimana dampak dari invasi Rusia ke Ukraina bagi Indonesia. Kita sekarang Mas Idil melihat bagaimana kemudian konflik di Ukraina yang sampai dengan saat ini masih belum usai sejak 24 Februari 2022. Apakah ini mengindikasikan sebetulnya tujuan Rusia melakukan invasinya ke Ukraina ini masih belum tercapai? Bisa dibilang seperti itu, karena ya agak sulit untuk mengidentifikasi objektif utama dari Rusia pada saat ini ketika melakukan perang di Ukraina. Karena wilayah Donbas sudah dikuasai sebenarnya, lalu kemudian sudah coba untuk dibangun juga link antara Crimea dengan wilayah Donbas pada saat ini, tapi ya Rusia masih tetap coba untuk merangsek sampai masuk ke Kiev, yang artinya ada kemungkinan objektif dari perang ini adalah menguasai Ukraina secara keseluruhan, dan ini sesuatu yang kemudian cukup sulit atau cukup tricky dilakukan oleh Rusia karena walaupun preparasinya sudah dilakukan cukup lama ya, dari tahun sebelumnya sudah ada operasi militer yang dilakukan oleh Rusia di wilayah-wilayah tersebut, tapi kesiapan logistiknya masih belum sesiap itu kalau dilihat dari fenomena-fenomena beberapa minggu terakhir ini. Nah, sekarang bagaimana kita melihat shifting dari Rusianya sendiri, lalu kemudian bagaimana mereka mencoba untuk menyelamatkan mukanya ya, ketika dia menghadapi negara yang relatif lebih kecil, yaitu Ukraina, dan objektifnya bisa tetap tercapai. Ini yang kemudian kita harus lihat objektif dari Rusia itu dengan melakukan invasi ini apa? Apakah cuma sebatas Ukraina tidak bergabung dengan NATO atau memang melakukan penguasaan secara keseluruhan kepada Ukraina? Kalau penguasaan secara keseluruhan kepada Ukraina, perang ini akan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang.
Baik. Mas Idil, kalau kita melihat kemarin beberapa waktu lalu Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, kemudian terakhir dari pihak Austria ini juga sudah melakukan mengunjungi begitu ya, menemui langsung Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurut Anda, dengan adanya kunjungan dua tokoh penting dari dua negara ini, menjadi simbolkah untuk bantuan bagi Ukraina, dan apakah ini juga menjadi tanda perang akan segera mereda atau akan segera mendekati klimaksnya, atau seperti apa? Perangnya sendiri masih dalam waktu yang cukup pendek saat ini ya, kalau saya lihat, sehingga klimaks masih belum bisa dicapai, karena klimaks kalau secara teoritis ya, ketika kedua belah pihak sudah cukup tersakiti, lalu kemudian melihat bahwa penyelesaian perang adalah hal yang paling logis untuk dilakukan. Saya melihat di satu sisi Zelensky punya optimisme karena dibantu oleh Barat, walaupun Barat pada saat ini agak jaga-jaga diri juga karena mereka tidak ingin langsung berhadapan face to face dengan Rusia. Rusia pun juga di sisi lain mengklaim beberapa keberhasilan dalam perang ini. Jadi saya melihat klimaksnya masih belum ada. Walaupun kita lihat lagi, ya tinggal ada komitmen atau tidak dari salah satu pihak yang kemudian melihat bahwa kalau ini diteruskan, kemudian keuntungan dari perang tersebut akan berkurang. Jadi jangan sampai kemudian masuk ke dalam fase sinking cost. Diteruskan lalu kemudian tetap akan sinking kapalnya. Itu yang mungkin akan terjadi. Jadi mungkin tidak sampai ke level klimaks di mana kedua belah pihak merasa tersakiti, tapi mungkin lebih ke rasionalitas bahwa apakah jika diteruskan ini akan tetap menguntungkan secara politik dan juga secara ekonomi. Oke, Mas Idil, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan ada penilaian dari kebijakan yang diambil oleh Joe Biden yang kemudian memberikan sangat banyak sanksi ekonomi pada Rusia, dan kemudian berakhir pada Rusia yang semakin dekat hubungannya dengan Cina. Bagaimana tanggapan Anda? Oke, terkait dengan hal tersebut, bagi Amerika Serikat sebenarnya ini jadi perangkat yang paling mungkin untuk digunakan. Karena perangkat yang lainnya agak sulit digunakan karena perangnya mungkin akan berluas misalnya. Jadi perangkat perang, perangkat politik itu agak sulit dilakukan, sehingga kemudian yang paling make sense untuk dilakukan adalah perangkat ekonomi untuk melakukan tekanan kepada Rusia. Nah, terkait dengan hubungan China dan Rusia yang kemudian semakin mendekat, sebenarnya bukan cuma Rusia dengan China saja ya, termasuk juga kemudian India di sana. Bagi Amerika Serikat, ini mungkin saatnya untuk mereka merapihkan kembali barisannya di aliansi karena ada ancaman dari negara-negara tersebut. Jadi sepertinya hal pertama yang sedang dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat ini, setelah sebelumnya di zaman Trump aliansinya agak babak belur, ada distrust terhadap Amerika Serikat dan sebagainya. Nah, sekarang mungkin hal pertama yang sedang dilakukan oleh Biden adalah mencoba untuk merapikan barisannya, melihat siapa saja yang kemudian merupakan aliansi utama dan mana yang cuma jadi teman atau malah yang cuma sahabat on paper saja. Kalau kita lihat ada fenomena-fenomena seperti Saudi Arabia, India, dan yang lain-lain. Jadi penilaian saya seperti itu. Baik, terima kasih Kepala Parayangan Center for International Studies, Idil Syahwi, sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat, Mas Idil.